Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas IF19B dengan kelompok yang beranggotakan 1. Eka Nopianti, 2. Umi Rofifah, dan saya Rosana Fadilasari. Materi yang akan kita bawakan pada kali ini yaitu step pembelajaran mesin dengan ada 7 kategori. Yang pertama data collection, data preparation, choose a model, training the model, evaluate the model, parameter prediction, dan make prediction. Pengertian data collection yaitu proses mengumpulkan dan memastikan informasi pada subjek yang akan dilakukan uji coba atau variable of interest dengan cara sistematis yang memungkinkan seseorang dapat menjawab pertanyaan dari uji coba yang dilakukan, uji hipotesis, dan mengevaluasi hasil. Jenis data ada 2 yaitu data continuous dan data discrete atau atribut. Yang pertama, data continuous yaitu variabel yang terukur pada suatu produk atau proses yang dibagi sampai tidak terhingga. Contohnya, waktu, ukuran, berat, dan kecepatan. Data discrete atau atribut yaitu suatu hitungan, bagian, atau persentase dari sebuah karakteristik atau kategori. Proses pengumpulan data. Yang pertama yaitu stratifikasi data, yaitu mengategorikan data berdasarkan karakteristik yang sama. Yang selanjutnya, mengembangkan definisi operasional. Penting untuk menghilangkan variasi pengukuran yang terjadi karena ketidakpahaman pengumpulan data tentang bagaimana data dikumpulkan. Yang selanjutnya yaitu identifikasi sumber data. Mempertimbangkan apakah akan menggunakan data yang sudah ada atau mencari data yang baru. Yang selanjutnya yaitu mengumpulkan data. Checksheet atau lembar pengumpulan data merupakan alat bantu untuk memudahkan pengumpulan data secara sistematis. Desain checksheet harus robust, mudah dipahami pengambil data, dan menghasilkan data yang konsisten meskipun diambil oleh orang yang berbeda. Selanjutnya, tentukan pengambilan data. Orang yang mengambil data harus memahami proses, mengerti definisi operasional, mengerti bagaimana data ditabulasi, dan yang terpenting adalah tidak bias atau konflik kepentingan terhadap data yang diambil atau motif keuntungan. Selanjutnya, waktu pengumpulan. Waktu pengumpulan sampel ditentukan oleh tujuan pengambil sampel sendiri. Yang terakhir yaitu menentukan ukuran sampel. Dalam proses ini, kita menentukan metode sampling apa yang sesuai random atau sistematik. Tentukan juga tipe samplingnya, apakah populasi atau proses. Memahami tipe data di awal ini akan membantu kita menentukan berapa banyak jumlah sampling yang dibutuhkan, karena data discrete dan continuous sangatlah berbeda perhitungan sampelnya. Yang selanjutnya yaitu data preparation. Data preparation atau yang biasa disebut data preparation adalah suatu proses atau langkah yang dilakukan untuk membuat data mentah menjadi data yang berkualitas atau menjadi input yang baik untuk data mining tools. Mengapa data perlu diprocessing? Karena dalam data mentah masih terdapat data yang incomplete, noisy, dan inconsistent. Maksudnya incomplete itu data yang kekurangan nilai atribut atau hanya mengandung agregat data, contohnya address sama dengan spasi. Noisy yaitu data yang masih mengandung error atau outliers, contohnya seperti pada layar ini. Asal data yang berkualitas. Data warehouse membutuhkan integrasi yang konsisten dari data yang berkualitas, dan jangan sampai terjadi garbage in garbage out. Langkah-langkah dalam data preparation. Data cleaning yaitu mengisi missing value, mengidentifikasi outlier, menangani data noise, mengoreksi data yang tidak konsisten, dan menyelesaikan masalah redundansi data akibat integrasi data. Selanjutnya, data integration, suatu langkah untuk menggabungkan data dari beberapa sumber, mengintegrasi skema, mengidentifikasi masalah entitas, dan mendeteksi sekaligus menyelesaikan konflik pada nilai data. Data transformation, mengubah suatu data supaya diperoleh data yang lebih berkualitas, atau menghilangkan noise dari data smoothing,
mengagregasi data, generalisasi data, normalisasi data, dan pembentukan atribut atau fitur. Selanjutnya, data reduction, langkah untuk mereduksi dimensi atribut ataupun jumlah data, atau agregasi data, reduksi dimensi, diskritasi, dan kompresi data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Umi Rafifah. Selanjutnya yaitu choose a model, algoritma yang berbeda untuk tugas yang berbeda, pilih yang benar. Contoh model, kategori model sederhana. Pohon keputusan seringkali dianggap sederhana untuk dipahami dan digunakan. Pohon keputusan diimplementasikan melalui model seperti random forest atau gradient boosting. Model yang digunakan di Kaggle untuk pembelajaran yang diawasi yaitu random forest dan XGBoost. Lihat catatan pada pohon yang diperkuat dengan gradient. Selanjutnya yaitu training the model. Melatih model berarti mempelajari atau menentukan nilai yang baik untuk semua bobot dan bias dari contoh berlabel. Dalam supervised learning, algoritma machine learning membuat model dengan memeriksa banyak contoh dan menemukan model yang meminimalkan kerugian. Proses ini disebut minimisasi risiko embarrass. Selanjutnya, evaluate the model. 1. Akurasi adalah performance measure paling sederhana dan sering digunakan saat mengevaluasi kinerja model. 2. F1 score, metrik yang tidak kalah pentingnya adalah F1 score. 3. Evaluasi output berstruktur. Kasus-kasus yang sudah diceritakan pada subbab ini adalah contoh kasus sederhana baik pada binary, multi-class, dan multi-label classification. 4. Sequence kategori. Pada output dengan struktur berupa sequence kategori Y, suatu elemen Y pada sequence bisa saja bergantung pada elemen lainnya, misal pada elemen sebelumnya. 5. Graf evaluasi menjadi cukup kompleks apabila kita memprediksi output dengan struktur lebih rumit, misalnya sebuah graf G, E, F, di mana E adalah kumpulan edge dan V adalah kumpulan vertex. 6. Teks evaluasi menjadi semakin kompleks apabila kita tidak dapat mendefinisikan metrik secara matematis. Selanjutnya, parameter prediction. Rekod atau data pada pembelajaran mesin pada umumnya dikonversi menjadi suatu vektor atau future vektor yang merepresentasikannya dalam bentuk matematis. Fitur-fitur biasanya tersusun atas atribut yang kita anggap memiliki pengaruh terhadap output. Sebagai contoh, tekanan darah diprediksi berdasarkan usia, jenis kelamin, dan BMI. Selanjutnya, prediction, menggunakan data pengujian untuk melakukan prediksi. Ini dapat dilakukan pada tipe pembelajaran mesin supervised learning. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.